Assalamualaikum guys, apakah kamu pernah mendengar suara tersebut? Ya, itu dia suara keledai. Keledai adalah salah satu hewan ciptaan Allah. Lalu, apakah benar ya jika Allah tidak menyukai suara keledai? Berikut penjelasannya yang diambil dari berbagai sumber. Islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari tempat tinggal, cara berpakaian, serta cara berperilaku. Dalam Islam, sikap acuh tak acuh ketika berbicara dengan orang lain, misalnya berteriak keras-keras hingga melengking, merupakan hal yang tidak dibenarkan. Allah melarang keras hal ini. Tegaskan dalam surat Luqman ayat 19 yang berbunyi, "Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Quran surat Luqman ayat 19. Nah, dari ayat ini kita dapat melihat ya bahwa Allah menyamakan suara yang buruk dengan suara keledai. Tidak mau kan suara kamu disamakan dengan suara keledai? Mengutip buku Tengku Muhammad Hasbi Asy-Syidik Tafsir Majid An-Nur, Allah memerintahkan umat Islam untuk tidak membesar-besarkan atau meninggikan suaranya dalam surat Al-Luqman ayat 19, karena berbicara dengan lembut membuat pendengar merasa lebih nyaman. Baliknya, Allah pun telah menegaskan bahwa suara terburuk adalah mengeraskannya lebih dari yang diperlukan. Itulah sebabnya Allah menyamakan suara yang nyaring atau keras dengan suara keledai. Bukan hanya itu saja loh, suara keledai juga dianggap sebagai tanda kehadiran setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila kalian mendengar suara kokokan ayam, maka mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, dan apabila kalian mendengar suara lengkingan keledai, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, karena sesungguhnya keledai itu sedang melihat setan." Tafsir Ibnu Katsir. Selain larangan meninggikan suara, ada beberapa cara berbicara lain yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Berikut rangkumannya yang dikutip dari buku ringkasan Kitab Adab tulisan Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. Menjaga lisan. Rasulullah menjelaskan dalam salah satu sabdanya, "Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang dia tidak pikirkan dahulu, dia akan menggelincirkan ke dalam neraka lebih jauh dari apa-apa di antara timur." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. 2. Tidak berkata kotor. Sesuai sabda Rasulullah, yaitu, "Bukanlah seorang mukmin yang sempurna, yang suka mencaci, mengutuk, berbuat, dan berkata kotor." Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad, dan Tirmizi. 3. Berpikir sebelum berbicara. Pepatah mulutmu harimaumu menggambarkan adab untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Itu tadi penjelasan mengapa Allah tidak menyukai suara keledai. Semoga kita selalu dilindungi dari hal-hal yang tidak Allah sukai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثقين سماؤه فؤادي ما يحوى الحوى ويشاؤه بنى الحب في
عن بناؤه فلله بان فاقص عن